Lo bisa nggak puasa tanpa sahur? Bisa, tapi lo nggak dapat berkah. Artinya puasa lo menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasa-puasa? Iya nih lagi puasa. Sekarang di luar lagi Panas banget. panas-panasnya nih. Nah, kita ngoceh 1 jam. Bikin dahaga ya enggak. Jadi mau cerita sedikit soal panas-panas terik ini. Jadi ketika gue berdua sama Koris nih habis dari pemotretan ya. Terus pulang puasa-puasa. Motretan di Ancol. Itu matahari goks lah. Mataharinya tuh kencang banget lah. Itu terus kita pulang tuh siang-siang ya, sore atau siang ya? Sore, Pulang sore itu udah payah banget lah. Itu sampai kita ngelihat di jalan tuh ada botol-botol, lu tahu kan kalau penjual bensin itu ditaruh botol-botol Coca-Cola, Fanta gitu kan. Itu ngelihat itu giler banget kita langsung. Bensin warnanya merah, campur kan. Iya. Ada yang kuning, ada yang hijau. Itu udah kayak ngeliat sirup aja. Iya kayak sirup itu. Aduh, gitu seger banget kalau itu. Bahannya mau berhenti mau kita tenggak aja tuh. Halusinasinya itu. Ya tapi akhirnya lolos juga ya. Walaupun dengan perjuangan yang luar biasa itu. Gitu-gitunya. Nah, menganci. Jadi sekarang temanya yang ringan-ringan aja. Jadi setelah 4 episode yang agak-agak filosofis. Nah, sekarang yang ringan-ringan aja. Jadi karena ini suasananya puasa ya, Ramadan gitu. Jadi kita ngomongin serba-serbi puasa. Apa itu serba-serbi puasa yang receh bagi sebagian orang tapi sebetulnya jadi pertanyaan sebagian orang juga gitu. Jadi receh lah. Nah kita tanya yang paham banget ya. Nah ini gue punya catatan yang saking serba-serbi ya gitu. Ini Riz, ini receh Riz. Cuman ditanya sama anak gue kadang gagak. Boleh gitu. Nih serba-serbi nih ya. Yang pertama soal imsak, Riz. Oke. Imsak itu kan kalau ada sebagian masjid yang pengumumannya sekali. Habis itu udah, setelah itu azan. Ada yang teriak imsak gitu. Ada yang pakai sholawat baru imsak. Nah, anak gue tuh sering gini. Wah, imsak ya? Cuk. Datang ke tempat aqua tuh, minum. Terus anak gue yang satu lagi, Mas, itu udah imsak, nggak boleh minum. Wah, boleh, gini. Ayah, boleh nggak? Oh, gue langsung, boleh nggak ya? ya boleh, cepet. Terus bini gue, emang boleh? Boleh kali. Nah, yang gitu-gitu. Jadi remeh-temeh itu yang gitu-gitulah. Nah, gimana, Riz? Iya. Soal imsak nih, Riz. Boleh. Ada sejarahnya nggak? Oh, jadi berat. Iya, kalau ya sejarahnya sejarah lagi lu sama sejarah. Karena harus begitu kadang ya, biar meyakinkan. Jadi imsak itu sebetulnya zaman Nabi nggak ada. Iya. Jadi zaman Nabi itu yang ada itu adalah puasa itu dimulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Ya kan ya. Nah, kemudian artinya imsak itu apa? Imsak itu adalah artinya menahan untuk nggak makan, menahan untuk minum, menahan untuk berhubungan badan. Artinya menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya gitulah. Iya. Kemudian para penerus ya kan, para penerus sahabat, para penerus tabi'in itu kemudian berinisiatif untuk ini kayaknya
orang banyak yang kelewat nih. bablas nih kan ya. Bablas, iya. Tiba-tiba keasikan makan, minum, sahur gitu kan ya. Azan gitu kan ya. Nggak merhatiin lagi fajarnya jam berapa. Karena waktu kan nggak ada jam kan. Iya. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat satu peringatan ya kan ya. Ini memang tidak ada di zaman Nabi, tapi kemudian menjadi bukan ijtihad ya, tapi ya inisiatif yang baik dari orang-orang setelah itu untuk kita bikin peringatan deh supaya orang-orang nggak keterusan tadi, nggak tiba-tiba pas lagi makanan di mulut azan repot ya, makan kerupuk lagi kan, sagon hancur gitu. Gimana nih? Kesekat di sini kan pas lagi azan subuh kan. Wah, udah. Ya memang siapa sih yang sahur sagon itu ada juga kan. Tapi kok makan sagon. Tapi kan artinya tiba-tiba kita lagi makan pedas gitu kan ya. Wah, ngap-ngapan gitu, atau kita makan yang masih ada di sini, gimana tuh ngeluarinnya? Ada ada nasi atau apa. Nah, kan susah. Nah, akhirnya di inisiatif lah. Oke, kita buat peringatan sebelum azan, sebelum fajar. Nah, peringatan itu ngukurnya gimana? Zaman dulu nggak ada jam, akhirnya diukur pakai sholat sunnah 2 rakaat gitu kan ya. Nah, akhirnya diterjemahkan ke sekarang itu adalah 10 menit. Iya, kan 10 menit. 10 menit. Jadi kalau misalnya azan subuhnya 4.30, berarti imsaknya 4.20. Iya. Kalau 4.31, spare-nya pasti 10 menit gitu kan ya. Padahal kan itu nggak mesti 10. Artinya gini ya, pokoknya dikasih waktu sekitar segitulah. Untuk sebisa mungkin menghentikan seluruh kegiatan makan dan minum ya. Dan zina. Iya. Kok zina sih? Kok zina, sorry. Berhubungan badan. Berhubungan badan. Iya. Jadi itu dihentikan. Iya, repot juga ya. Kalau lagi berhubungan badan terus azan. Waduh, nggak benar. Terus kalau nggak ada zaman Nabi, bid'ah dong. Ini bukan masalah bid'ah atau bukan gitu kan ya. Banyak orang bilang, oh ini bid'ah. Ya enggak, bukan begitu. Ini hanya inisiatif untuk membuat orang aware aja. Artinya kalau lo mau setelah imsak orang teriak imsak di masjid kemudian kita makan terus ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga gitu kan ya. Itu bukan larangan, nggak boleh gitu kan, nggak juga. Cuma siap-siap aja. Jadi posisi imsak sama azan nggak sama ya? Nggak sama. Iya kan, azan tuh harusnya udah habis. Udah harga mati. Nah ini lampu kuning lah. Lampu kuning. Nah, jadi zaman Nabi nggak ada lampu kuning. Iya nggak apa-apa kita sekarang peringatan. Imsak itu peringatan. Artinya memperingatan. Imsak itu artinya bukan menahan. Nah, jadi udah mulai nahan. Udah mulai ngerem lah. Mulai ngerem. Nah bener-bener itu garisnya itu adalah di subuh. Di subuh. Tapi kalau kita ngerem dari belakang kan tiba-tiba. Nggak mungkin lagi ngerem tiba-tiba berhenti mendadak, kan pasti pelan dulu gitu, biar smooth kan gitu. Jadi minum dikit masih oke ya anak gue. Boleh lah. Karena kalau lagi biasa kan kalau udah habis makan kan dia pegang handphone, gadget kan, terus pegang gadget begitu depan imsak, lari dia malah. Iya, bagus lah kan, justru ada imsak akhirnya dia bisa. Nah, sementara orang tuanya agak-agak ragu gitu. Boleh kan? Terus udah yakin, bini gua emang boleh? Iya boleh kali. Jadi peringatan ya. Boleh asal jangan lu imsak nih, lu makan lagi. Belum subuh nih. Begitu subuh lu batal. Hebat banget lu. Nah, udah ya, udah jelas ya soal imsak. Jadi masih boleh lah lu seteguk 2 teguk gitu ya, jangan sepiring 2 piring lagi, nggak cukup waktunya. Selanjutnya nih Riz. Ya, pertanyaan kedua. Ada beberapa temen gue dan dulu gue juga gitu. Kan yang namanya subuh tuh pas jam tidur. Lu malam melek gitu kan. Lu malam melek gitu. Begitu udah masuk jam 3 tuh yang waduh berat nih. Sementara lu
menunggu sahur gitu, udah nggak kuat. udah nggak kuat gitu. Udahlah, mendingan gue makan malam banyak banget gitu. Anggap aja gue sahur, bangun-bangun udah mau menjelang jam 6 dah. Subuh nih, belum terang ini lah, subuh lah gitu. Jadi kadang bablas dulu ya. Dan Paling nggak bangun pas jam 3 lah. iya, gitu. Bangunnya jam Maksud setengah gua, 5 atau jam 5 gitu ya. menurut gue gimana tuh kalau sahurnya jam 10 malam gitu atau jam 12 malam, bukan jam antara jam 3 sampai jam 4. Itu masuk kategori sahur nggak? Sahur tuh bahasa Arab, Bos? Bahasa Arab. Artinya apa, Bos? Sahur itu terjaga tengah malam. Oh. Nah, jadi makan sahur itu adalah makan yang ketika dini hari. Sahur tuh dini hari lah. Dini hari. Iya. Jadi memang di waktunya emang dini hari. Sahur jam 10 malam boleh nggak? Ya itu bukan namanya sahur. Karena belum dini hari kan. Oh iya. Kalau lewat jam 12, jam 1 itu dini hari. Dalam bahasa Arab itu banyak istilah. Kita melenceng dikit nggak apa-apa ya? Iya. Sekalian ini bahasa Arab ya. Banyak istilah kayak misalnya Isya. Isya itu sama dengan Asya. Asya itu adalah beda fathah sama kasroh doang. Oh, iya. Isya itu sholat di waktu malam. Oke. Asya itu adalah makan di waktu malam. Makan malam itu asya. Dinner itu bahasa ini asya. Oh, asya. Nah, kalau misalnya sarapan, bahasa Arabnya adalah iftar. Iftar, oh iya. Nah, buka puasa adalah iftar juga. Sama kayak bahasa Inggris. Breakfast itu kan makan pagi, sarapan. Makan pagi. Buka puasa apa? Breakfast. Oh iya. Nah, sekarang balik lagi ke sahur. Sahur itu adalah makan di waktu dini hari. Ada memang hadisnya yang Rasulullah SAW memang meminta kita untuk bersahur. Bilang sahur lah, gitu kan ya. Karena dalam sahur itu ada berkah. Nah ini penting sebetulnya. Jadi memang kita diminta dengan keras untuk sahur. Ya kan? Tapi kalau nggak sahur, puasanya sah nggak? Sah. Puasanya sah. Cuman ada yang hilang aja ininya. Ada yang hilang gitu kan ya. Ada yang nggak dapat gitu ya. Ada nggak dapat berkahnya. Berkah itu apa? Nah, kita ngomongin berkah ini agak ini. Berkah itu sebetulnya. Ya singkat aja lah. Berkah itu adalah kebahagiaan. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, al-barokah itu adalah as-sa'adah. As-sa'adah itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau lo bisa nggak puasa tanpa sahur? Bisa, tapi lo nggak dapat berkah. Artinya puasa lo menderita. Iya sih, lo makan malam jam 12 yakin tuh udah lapar lagi. Menderita hidup lo. Menderita pasti. Apalagi kemudian minum ya, haus ya. Waduh, itu hausnya minta ampun. Terutama untuk di kota kayak Jakarta ya, Surabaya, Semarang, itu kan ya kota-kota yang panas itu luar biasa jam 12 kalau kita nggak sahur itu. Nah, memang jadi diminta untuk sahur. Jadi Rasulullah tuh udah men-set sebetulnya. Jadi kalau lo sahur, kekuatan badan lo nih gitu segini. Segini gitu kali ya. Makanya kan diminta untuk mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka. Nah, tapi juga mensegerakan buka bukan mensegerakan makan malam. Mensegerakan buka. Nah, itu gua baru ini banyak lagi ya. Gua banget itu. Begitu sahur makan berat langsung gokil. Baru buka. Begitu buka. Langsung makan berat. Wah, ya. Nanti sholat kok gua, tapi gua makan dulu. Nabi pernah nggak puasa nggak sahur? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Jadi, tapi ini puasa sunnah. Oh, puasa sunnah. Puasa sunnah. Jadi Nabi habis sholat subuh, habis ngimamin kan di masjid. Datang ke rumah istrinya, ya kan, terus dia buka-buka, ini nggak ada makanan nih, gitu kan, mau sarapan kali ya Nabi ya, waduh nggak ada makanan. Kita tahu hidup Nabi kan sangat sederhana. Yang apa yang dimakan sekarang belum tentu ada di besok. Jadi makan ya habis aja sehari ini gitu ya, besok ya nggak tahu ada nggak makanan. Nah, pas lagi kebetulan hari itu dilihat nggak ada makanan nih, gitu kan. Akhirnya Nabi bilang, ya udah deh saya puasa aja. Nah ini terjadi chapter sendiri tulis soal kesederhanaan itu gimana itu ya tingkatan itu. Kalau
Rasulullah mungkin udah dahsyat ya, cuman kita minimal mendekati lah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan anak gua juga. Nah, sikat gigi lagi puasa, Riz. Kumur-kumur. Nah, apalagi kumur-kumur, kesempatan banget itu. Nah, sikat gigi boleh nggak? Nah, itu pertanyaan juga. Karena gini, sikat gigi itu kan ada rasanya. Manis-manis gimana gitu kan. Apalagi lu sikat gigi anak-anak kan ada pemanisnya. Kalau apa namanya yang orang dewasa gitu ya, itu kan odolnya mentol doang. Nah, menurut lu gimana? Ya, ada yang mengatakan macam-macam ya ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang boleh. Karena ini kan masalah modern ya, yang di zaman Nabi nggak ada gitu kan ya. Orang pakai siwak, kalau pakai siwak ya udahlah nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian ketika ada pasta giginya itu gimana? Saya nggak mau melihat, gue nggak mau melihat itu dari hitam putih ya, dari fikih yang hitam putih. Yeah. Gue akan lihat dari tujuan puasa itu apa dulu. Dan kita ingin menahan makan dan minum ya. Dan itu ditujukan untuk membuat kita kuat, melatih kita dan segala macam. Kira-kira kalau ngerasain odol, itu ada efeknya nggak sih buat perut kita? Iya. Itu ada efeknya nggak sih buat apakah memang sugesti doang, sugesti. Apakah memang apakah memang itu dibuat kita lakukan untuk supaya kita nggak haus atau supaya kita nggak ini? Enggak juga kan? Itu tujuannya beda gitu. Sehingga menurut gue sih ya nggak apa-apa lah. Sama kayak kita wudhu masukin air nggak? Masukin air. Lo yakin nggak air yang lo masukin keluar semua 100%? Ketika kumur-kumur, lo keluarin 100% nggak? Dulu sih ada ya masuk-masuknya. Walaupun kita keluarin, iya. pasti ada nyangkut. sisa, pasti nyangkut. 1%, 2%, 3%, tapi kan tetap nyangkut. Iya. Ketika kita kumur-kumur, pasti ada yang nyangkut. Tapi kemudian apakah yang nyangkut itu 5 kali lagi gitu kan? Enggak 5 kali lah, kalau berarti kan 3 kali lah, subuh, zuhur, asar gitu kan ya. 3 kali itu kita kumur-kumur, belum lagi kalau misalnya sholat duha, sholat yang lain gitu kan ya. Kalau mau kita jaga wudhu itu bisa lebih dari itu. Dan setiap kali itu ketinggalan. Tapi dibolehkan nggak boleh. Kenapa? Karena kita kumur-kumurnya bukan bertujuan untuk ngambil manfaat, ngambil keuntungan. Iya. Apa ya istilahnya ya? Haji mumpung gitu kan. Nah, kita nggak melakukan itu. Demikian juga dengan sikat gigi. Selama sikat giginya dilakukan untuk memang sikat gigi untuk membersihkan mulut, ya nggak apa-apa. Oh, jadi tergantung niat. Niatnya, kalau niatnya mumpung sikat gigi telan-telan dikit, batal lah gitu kan. Gini, biar enak kok sikat gigi sehari 10 kali nih asik nih. Sejam kemudian gosok gigi lagi. Ya berarti tergantung niat ya. Kalau memang membersihkan gitu kan artinya nggak ada niat lo untuk nelen atau apa kan? Iya. Nah, masuk ke pertanyaan keempat. Ya keberapa lah pokoknya. Ya. Nah, buat ibu-ibu nih, Riz, pertanyaan dari ibu-ibu biasanya. Pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau kita sih ngapain juga, iseng amat. Ya tapi kalau kokinya bapak-bapak juga bisa juga gitu. Nah, nyicipin makanan tuh katanya di ujung lidah gitu. Nah, iya. Ujung lidah tuh gue nggak yakin di ujung lidah bisa ngerasain. Emang ibu-ibu bisa ya? Iya. Kalau lidah itu kan sebetulnya kan kalau kita lihat lidah itu masing-masing bagian itu memiliki sensor rasa yang berbeda-beda. Kalau kata dokter ya, mesti dicek lagi ya katanya. Katanya bagian ujung ini bisa ngerasain atau dominan rasa apa, di belakang kemudian apa, kanan kiri dan segala macam. Artinya kalau mau ngerasain makanan memang harus semuanya. Iya, gue mah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lo cobain dong. Gini dong. Nggak bisa. Atau semangkok dulu baru wah enak nih bakso ternyata gitu. Nah, oleh karena itu apakah kemudian harus diicipin ngicipin gimana? Berbeda sama tadi sikat gigi ya. Sikat gigi walaupun penuh di sini, gua menganggap bahwasanya
itu bukan bagian dari makan atau minum, karena kita keluarkan lagi ya, dan kemudian nggak ditujukan untuk itu. Tapi kalau ngicipin makanan kan judulnya aja udah makanan gitu kan ya. Nah sehingga gue nggak mau mengatakan bahwa saya nggak boleh, tapi gue cenderung untuk tidak melakukannya. Untuk ngicipin makanan. Dokter, kalau makanannya nggak enak gimana? Iya kan kita punya sistem caranya. Takaran gitu ya. Segala macam gitu kan ya. Lo kan sebagai ahli roti, Mas Ijar ini sebagai chefnya Ti-Ruti. Bakingnya malam Pak. Lalu ada pukis, nanti lo buat pukis gitu kan ya. Kan nggak setiap saat lo rasain, lo udah tahu kan. Kemarin gue buat pukis tanpa pas mau buka puasa, nggak gue rasain sama sekali kan. Enak kan? Enak kata anak gue. Nah, biasa karena lo udah punya takarannya, kan ya. Demikian juga makan sebenarnya kan udah ada takarannya. Kalau kita ngikutin takaran, insya Allah nggak merasa jauh. Iya, gue ada takarannya sih. Nah, merasanya paling kurang gula dikit, gitu kan ya. Atau kelebihan garam dikit, masih bisa ditolerir lah. Kalau misalnya kurang ya tinggal kita tambahin setelah nanti buka. Artinya menurut gue sih nggak jadi masalah, gitu kan ya. Gimana kalau misalnya teman-teman yang buka catering atau apa gitu kan, atau kerja di chef ya kan, mereka juga punya takaran. Gue nggak tahu ya secara ini apakah memang harus merasain semuanya atau enggak. Tapi tukang nasi goreng tuh nggak takarannya cak masukin nggak dirasa juga sama dia. Nggak pernah rasa loh, enak udah tuh. Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Nah. Tanpa diicip-icip gitu, apalagi sesendok 2 sendok semangkuk. Oke. Selanjutnya. Ini agak sensitif nih. Buat yang sudah beristri atau bersuami. Nyium istri saat puasa atau nyium suami saat puasa boleh nggak? Membatalkan puasa nggak? Nah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ini berarti ulama nih ya? Gue cenderung untuk bilang boleh dengan kehati-hatian. Waduh, nyium hati-hati. Kok nyium hati-hati? Dalam artian begini, yang dilarang memang kan sebetulnya berhubungan badan, dalam artian bukan berhubungan badan, bukan nempelin gini ya, bukan. Cuman kan berhubungan badan antara bibir dengan bibir, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau dalam bahasa ini adalah jima, bersetubuh. Ya kan ya. Kalau dalam salah satu hadisnya, Nabi itu pernah bukan hanya nyium pipi gitu, mengecup, nyipok lah kalau bahasa ininya. Jadi benar-benar mencium dengan ini. Kecup terus cipok beda. Iya, beda. Jangan samain deh. Wah, dilapok gitu. Nah, Nabi melakukan itu, melakukan yang nggak hanya cium tapi benar-benar kubila gitu kan ya. Nah, itu mencium istrinya ketika puasa. Itulah yang membuat gue mengatakan ya boleh aja, gitu kan ya. Kan Nabi mencontohin boleh. Gitu. Jadi kan, ya. nyium nggak pakai nafsu. Nggak ya kalau sama istri nggak mungkin nggak pakai nafsu. Gimana makanya? Pasti pakai nafsu. Jadi nggak pakai nafsu itu Nabi ya nggak mungkin. Nyium istri itu ya ada desire gitu kan ya. Nah, kemudian itulah yang membuat kemudian sebagian orang mengatakan ya itu kan Nabi, kita kan beda, kita nggak boleh. Tingkat ini beda. Ya Nabi mencontohkan, Nabi mendemonstrasikan itu ada tujuannya. Jadi ketika Nabi itu melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu diketahui oleh dilihat bukan hanya sahabat ya. Itu kan kalau itu nggak mungkin di depan para sahabat. Dia dari istrinya. Benar, dari istri. Nah ketika itu dilakukan, tentu Nabi ingin mengatakan sesuatu, yaitu bahwasanya mendemonstrasikan itu artinya lewat tindakan ya. Lewat tindakan adalah boleh. Ya. Karena siapa lagi yang menjadi rujukan kita, siapa lagi akan menjadi teladan kita dalam melihat agama itu kalau bukan Nabi. Betul. Nah, para ahli usul fikih, para ahli fikih sudah mengatakan kalau nggak ada pernyataan bahwa ini khusus untuk Nabi, maka hukum itu umum untuk semuanya. Ketika Nabi mendemonstrasikan sesuatu, sholat,
tidak makan ini atau Iya. apa segala macam. Ketika dia mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu, maka hukumnya itu akan menjadi umum, kecuali Nabi mengatakan ini hanya untuk saya. Oh. Atau Tuhan hanya membolehkan ini hanya untuk saya. Nah, Ada yang gitu ya? ada, kayak misalnya Nabi menikah lebih dari 4. Oh iya. Ya kan ya. Lalu kemudian ada beberapa hal yang lain yang memang hanya untuk Nabi gitu kan ya. Nah, nggak buat kita. Nah, dalam kasus mencium istri ini, Nabi nggak mengatakan ini hanya khusus untuk saya. Artinya secara fikih artinya itu dibolehkan untuk semua. Nah, cuma kan pernyataan yang tadi bilang itu kan Nabi dan segala macam, itu bukan hanya masalah fikih. Iya. Mereka juga yang mengatakan seperti itu juga melihat masalah mental. Setelah kita cium istri kita, kuat nggak? Lo nafsuan tuh orangnya. Lo nafsuan nggak, membabi buta nggak? Nah, Gitu kan? Yang dikhawatirkan kan setelah itu. Iya. Nah, setelah itu, setelah selesai nyium, terus kemudian melakukan hal yang lain sampai akhirnya kemudian bersetubuh di hari puasa, di siang hari. Batal puasanya, dan batal puasa karena berhubungan badan itu gantinya susah. Oh, bukannya kayak ganti biasa? Bukan. Oh, ada lagi hitung-hitungan. Ada hitungnya. Syahroini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, 60 hari atau 58 hari. Capek banget Lo itu puasa, lo kalau misalnya mutatabi'aini itu berturut-turut. Padahal itu suami istri. Padahal suami istri. Kalau lo misalnya batal di hari ke-50, lo harus ngulang lagi dari satu lagi. Buset. kayak nggak bisa nunggu habis buka gitu ya. Gitu ya. Segitu nafsunya lo ya. Ya, makanya. Tapi kalau nafsunya emang gelap sih. Nah, Iya sih? makanya itu dibilang bahwasanya Kehati-hatian itu. kehati-hatian. Ya Nabi boleh secara fikih boleh. Gitu kan. Tadi kan ya secara fikih Iya, boleh. secara fikih Tapi bisa nggak kita nahan sama ciuman doang gitu. Karena lo habis kecup Kemudian ke yang lagi. lain, Coba lagi terbawa suasana tuh ya. suasana akhirnya Udah. batal lah gitu kan. Habis lah tuh 2 bulan lo udah 2 bulan lo puasa. Rasain lo. Nah, itu kan susah puasa 2 bulan. Susah ya. Aduh, gue baru tahu loh yang 2 bulan ini nih. Syahroini mutatabi'aini. Oh, gue pikir ya kayak udah gitu loh, ganti hari Satu aja hari gitu. gitu. Enggak ya? Enggak. Oh, baru tahu gue yang ini nih. Bikin sesi khususnya nih, enggak ya? Nggak boleh. Ini sampai di sini aja. Soal ini sampai di sini aja. Jadi John ya, John lo di rumah kalau nyium istri ya biasa aja, biasa aja ya, lo rangkul-rangkul nyiumnya ntar aja sih, ntar lo. Mendingan enggak lah ya. Iya tuh, iya mendingan enggak, lo Mendingan kayak enggak lah ya. kayak nggak bisa ini aja. Kayak nggak bisa nahan aja. Kayak nggak habis ini aja, atau lo ngapain kek? Ngapain kek? Oke.